Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, sejumlah persiapan jelang perayaan Natal 2021 sudah disiapkan di Gereja Katedral. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Pelaksanaan peribadatan di Gereja Katedral mengikuti pedoman Keuskupan Agung Jakarta seperti tahun lalu dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Kapasitas gereja dibatasi hanya 40% untuk misa malam Natal dengan 650 kursi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di gereja. Ya, untuk mengetahui update terkini dari Gedung Gereja Katedral, kita langsung bergabung bersama dengan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman. Iya, Said, dari pantauan Anda seperti apa penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di sana jelang atau pada saat ibadah atau misa malam Natal nanti malam? Pihak katedral memastikan penerapan protokol kesehatan ini akan dilakukan dan dijaga secara ketat. Rolando, ada sekitar 100 petugas dari pihak katedral ini yang dalam hal ini juga merupakan panitia ataupun juga pelayan liturgi yang sekaligus akan memantau ataupun mengawasi penerapan protokol kesehatan yang ada di katedral selama proses misa malam Natal dan juga misa Natal ini berlangsung. Dan dari pantauan kami juga memang dari depan tadi saat kami masuk ke Rolando ke dalam katedral ini memang pengawasan kami pantau cukup ketat begitu, utamanya di pintu utama yaitu di pintu 3 katedral ini dijaga oleh petugas. Apabila siapa saja yang akan masuk ke dalam kawasan katedral ini harus kemudian melakukan scan pada aplikasi Peduli Lindungi, lalu juga akan diperiksa suhu tubuhnya untuk kemudian bisa diperbolehkan untuk kemudian masuk ke dalam kawasan katedral ini. Berbicara soal kapasitas katedral, Rolando, apabila kita melihat pada perayaan Natal tahun 2020 atau tahun lalu atau pada awal masa pandemi COVID-19 ini hanya 20%. Namun untuk kali ini di tahun 2021 perayaan Natal ini dibuka atau ditambah kapasitasnya menjadi 40%. Dengan 40% ini ada sekitar 650 jemaat yang bisa masuk untuk kemudian mengikuti misa Natal di Katedral Jakarta Pusat ini, Rolando. Dan dari 650 jemaat ini kami mendapat informasi nantinya akan dibagi ke 3 lokasi selama peribadatan berlangsung. 3 lokasi itu dibagi di dalam gereja ya, sekitar 310 umat yang akan menjalankan peribadatan dari dalam gereja. Lalu kemudian di aula atas ini ada sekitar 210 umat. Lalu ada di dekat Gua Maria ada 130 umat. Sekali lagi, Rolando, dipastikan selama misa malam Natal yang akan mulai pada hari ini, pada sore nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga pada besok misa Natal atau puncak Natal ini akan sekali lagi dipastikan akan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh jemaat dan juga romo dan juga para petugas pelayan liturgi ini dipastikan akan mematuhi protokol kesehatan. Berbicara soal prosedur, Rolando, ini bagi para jemaat yang bisa melakukan peribadatan di Katedral Jakarta Pusat ini diwajibkan untuk kemudian melakukan pendaftaran dulu atau melakukan registrasi di website yang sudah disediakan oleh pihak katedral. Dalam ini bisa mengakses pada website Belarasa. Nantinya para pendaftar atau jemaat yang sudah mendaftar melalui aplikasi ini akan kemudian mendapatkan undangan yang berisi QR code untuk kemudian ditukarkan ataupun di-scan pada saat di pintu masuk di katedral ini, sehingga mereka yang kemudian bisa melakukan peribadatan di katedral ini hanya mereka yang sudah melakukan registrasi secara online dan dapat menunjukkan QR code. Jadi ada 2 QR code, Rolando, yang dibawa pada saat akan mengikuti peribadatan di katedral ini. Yang pertama adalah QR code yang sudah ada di undangan seperti yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian QR code yang ada di aplikasi Peduli Lindungi untuk kemudian memastikan jemaat ini telah divaksinasi dan dalam kondisi sehat begitu. Untuk jadwal sendiri, Rolando, misa malam Natal hari ini 24 Desember 2021 nantinya akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dimulai secara online dulu, Rolando. Lalu kemudian misa kedua nantinya akan dimulai secara hibrid atau secara online dan juga tatap muka dilakukan sekaligus, yaitu pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian dilanjutkan pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian pada misa Natal
Katedral sendiri 25 Desember 2021 atau besok, Rolando, ini akan dilakukan 3 rangkaian peribadatan juga atau 3 misa yang akan dilakukan pada misa hibrid juga. Pertama pada pukul 9 pagi besok, ini akan dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo dan Kuria KAJ. Lalu kemudian dilanjutkan pada misa yang kedua, ini dilakukan secara online kembali, Rolando, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan pada misa terakhir, yaitu pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk informasi selengkapnya, Rolando, seperti apa persiapan menjelang perayaan malam, menjelang peribadatan atau misa malam Natal pada pukul 14 sore ini, kami sudah mewawancarai Humas dari katedral ini, Susiana Suwandi. Berikut ini kita simak bersama. Persiapan tentu saja sudah dilakukan pada nanti untuk melaksanakan ibadah pada malam Natal dan juga besok pada hari Natal. Persiapan meliputi terutama bagi petugas-petugas liturgi. Kami harus memastikan bahwa semua petugas liturgi dalam keadaan sehat, kemudian juga bisa melaksanakan tugasnya sehingga ibadah nanti berjalan dengan lancar. Selain itu juga terkait dengan dekorasi juga sudah disiapkan, walaupun dalam kesederhanaan tetap ada dekorasi nuansa Natal. Untuk jemaat sendiri, Rolando, yang sudah terdaftar pada website Bala Rasa yang sudah saya sebutkan tadi, di saat ini sudah terisi penuh dan memang pendaftarannya sudah dibuka sejak 2 pekan lalu, Rolando, dan saat ini sudah terisi penuh. Namun masih ada slot kosong, yaitu pada hari ataupun misa Natal pada besok yang tersisa hanya pada misa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu berbicara soal tema pada Natal kali ini, Rolando, dari pihak Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan juga Persatuan Konferensi Wali Gereja bersepakat mengangkat tema Natal tahun 2021, yaitu cinta kasih Kristus yang mengerahkan persaudaraan, yang diharapkan kemudian dengan tema ini, apalagi di situasi pandemi COVID-19, bisa menjadi ajang untuk membangun persaudaraan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Rolando. Baik, Said, kita tahu sebentar lagi atau nanti sore pintu gereja akan segera dibuka untuk misa malam Natal. Nah, dari pantauan Anda, seperti apa pengamanan yang dilakukan di sekitaran atau di area gedung gereja katedral saat ini? Di katedral ini, Rolando, sudah ada tiap titik-titik yang memang di sekeliling katedral ini. Kami juga sempat berbincang-bincang kepada petugas tadi. Ada sekitar 100 personil yang disiagakan oleh kepolisian yang terdiri dari polisi dan juga dari Polres Jakarta Pusat, lalu ada dari Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat, lalu ada Satuan Brimob dari Polda Metro Jaya, lalu ada juga dari Satpol PP. Ini total ada sekitar 100 personil yang kemudian berjaga di seputaran titik-titik yang dianggap krusial dan juga rawan di sekitar katedral ini. Mereka akan berjaga selama 24 jam dan memang personil ini juga merupakan 100 dari 2.000 personil yang sudah diturunkan oleh kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan pengamanan sepanjang Natal dan Tahun Baru hingga 1 Januari 2022 maksud saya. Lalu seperti apa skema pengamanannya? Kami juga sudah mewawancarai, Rolando, Kapolsek Sawah Besar Jakarta Pusat, yaitu Maulana Mukarram. Berikut ini kita simak bersama. Ya, hari ini kita melakukan pengamanan di gereja katedral. Ada kuat personil, ada 100 personil, itu terdiri dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, rekan-rekan dari Satbrimo Polda Metro Jaya, rekan-rekan dari Satpol PP, dari K9, terus rekan-rekan dari Jibom tadi pagi sudah melakukan sterilisasi untuk lokasi di dalam gereja. Tadi kita sudah melaksanakan apel serta melaksanakan TWG. Tadi ada beberapa titik untuk pengamanan anggota yang melakukan pengamanan di titik-titik, terutama pintu masuk utama serta ada pintu di sebelah sana, pintu 6 itu kita lakukan pertebalan anggota menjaga. Dan dilengkapi dari Ditpam Opit Polda Metro Jaya melengkapi X-ray ya untuk
Lalu untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan di sekitar katedral ini, Rolando, tentu saja untuk menjaga kehikmatan daripada penyelenggaraan Natal nanti, pihak kepolisian juga sudah menyediakan beberapa kantong parkir untuk mencegah kepadatan kendaraan di sekitar katedral. Kami mencatat ada 4 kantong parkir yang bisa dimanfaatkan oleh para jemaat yang akan melaksanakan ibadah di katedral ini, yaitu pertama ada di kantor pos, lalu ada di Masjid Istiqlal, lalu ada juga di Sekolah Ursula, lalu ada lagi di BK Angkatan Darat. Keempat fasilitas ini dapat dimanfaatkan bagi para jemaat agar tidak kemudian menimbulkan kepadatan di sekitaran katedral apabila melakukan parkir liar seperti itu. Rolando. Baik, Said, kita tentunya berharap di misa malam Natal nanti malam dan juga besok hari pada saat perayaan Natal, kita berharap jemaat bisa melakukan ibadah dengan khusyuk, dengan hikmat, dan juga kita semua bisa dijauhkan dari COVID-19 tentunya. Terima kasih, Said, atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Salam sehat. Ya, demikian laporan dari rekan Said Masyur dan juru kamera Adi Suherman langsung dari Gedung Gereja Katedral Jakarta Pusat.